Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin mau menceritakan Taksi Driver 3, yaitu layanan taksi misterius yang menawarkan layanan balas dendam untuk para korban yang tidak mendapatkan keadilan melalui hukum. Menariknya, Taksi Driver 3 juga mengangkat isu kejahatan yang terjadi di dunia nyata, seperti penculikan dan pembunuhan pekerja muda yang bekerja di luar negeri, eksploitasi seksual, aktivitas sekte, operasi ilegal, hingga skandal klub malam. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di kota Fukuoka, Jepang. Para VIP sedang menonton film sebelum acara utama dimulai. Setelah film selesai, MC datang menyapa para tamu itu. Lalu truk film pergi dan para tawanan wanita dibawa ke depan para tamu. Satu wanita Rusia dibawa ke depan untuk jadi wanita lelangan. Lalu, para VIP menyalakan laser untuk yang mau ikut lelang. Di saat para VIP melakukan pelelangan, ternyata Kim Dogi sudah memantau dari kejauhan. Setelah wanita itu terjual $12.000, dia dibawa ke pembeli VIP itu. Namun, Kim Dogi yang melihat langsung menendang dan memukul si pembawa wanita sambil memakai topeng. Lalu, dua mekanik Choi Gonggu dan Pak Ji-on melempar bom asap ke area tersebut. Para wanita yang ada di situ mulai kabur dari sana. Lalu ada pemotor datang ke situ yang ternyata adalah Go-eun, si hacker cantik. Kim Dogi terus melawan para penjaga dengan mudah. Pak Jang yang berada di kapal untuk memantau keadaan. Kim Dogi menghajar semua pengawal hingga tersisa si MC acara. MC itu tak sengaja menjatuhkan topeng Kim Dogi yang membuatnya kesal dan langsung memukulnya. Sebelum scene itu, wanita bernama Yun Iso yang jadi tawanan. Yun Iso menangis meratapi nasibnya. Lalu dia memindahkan patung dan menggeser balok untuk jadi tangga. Setelah tinggi, Iso langsung memecahkan kaca dengan sepatu yang membuat para penjaga langsung masuk. Tapi Iso sudah melompat dari sana dan mencoba berlari dari kejaran mereka. Yun Iso kabur menyusuri hutan dan ternyata jalannya buntu karena di depannya tebing tinggi dan laut lepas. Yun Iso menangis terseduh-seduh melihat nasibnya sekarang. Tapi para pengejar hampir sampai, yang membuat Iso nekat mencebur ke laut. Singkatnya, Yun Iso terdampar di pinggir pantai. Iso terbangun dari pingsannya dan ada botol berisi kertas yang berada di sampingnya. Lalu, Iso mencoba menghubungi nomor yang ada di kertas itu. Pak Jang pun menjawab teleponnya, namun saat meminta pertolongan, para pengejar sudah sampai di sana dan membawa Yun Iso lagi. Di sisi lain, Kim Dogi sedang membawa pelanggannya mengantar ke rumahnya. Di sisi lain juga, dua mekanik dan Go-eun mau melakukan ritual keselamatan mobil baru mereka. Mereka pun memberi penghormatan ke mobil itu. Lalu mereka menerima pesan dari Pak Jang kalau ada misi baru. Mereka langsung bergegas ke ruangan rahasia pertemuan. Kim Dogi lalu datang terlambat dan bertanya bagaimana perjalanan Pak Jang di Jepang. Di sana, Pak Jang hanya menemukan kartu pelajar dari Yun Iso. Kim Dogi lalu mengusulkan akan menjadi guru untuk mencari informasi tentang Yun Iso. Besoknya, Dogi menyamar jadi guru dan langsung masuk ke kelas Yun Iso. Kim Dogi lalu meminta ketua kelas untuk berbicara berdua dengannya. Dogi bertanya-tanya tentang kabar Yun Iso. Kata ketua kelas, Iso sedang melakukan camp perjalanan di Jepang. Di sisi lain, Pak Jang datang ke rumahnya Yun Iso. Tapi kata neneknya, Iso sedang belajar di akademi asrama. Lalu catatan Iso saat dicek Dogi, isinya tentang pengobatan lensa untuk neneknya.
Saat menelepon Pak Jang, Yeji temannya Iso ada di sana. Kim Dogi langsung menghentikannya dan memberikan kartu pelajar Yun Iso. Hal itu membuatnya menangis karena kesalahannya. Saat itu, Yeji menawarkan game untuk dimainkan Iso. Karena Yeji beralasan ke ruang guru, Iso jadi memainkan game itu dan ternyata menang. Setelah itu, Yeji memberikan uang ke Iso karena telah menang game itu. Iso berpikir bisa mendapatkan uang itu selama sebulan untuk bisa mengobati mata neneknya. Akhirnya dia ingin memainkan game itu. Dan sejak saat itu, Iso terus memainkan game itu hingga melupakan waktu. Begitu mulai kalah, dia tidak bisa terkendali dan mengalami kecemasan hebat. Karena minus, Iso setuju menekan syarat ketentuan tanpa membacanya. Akhirnya dia didatangi oleh dua orang untuk menagih utang di game itu. Dan ternyata Yeji juga dibawa. Iso ingin melunasi utangnya dengan paruh waktu. Tapi mereka tidak mau. Lalu Yun Iso dikirimkan barcode agar temannya mengunduh game itu juga. Keesokan harinya saat Iso bermain, temannya tertarik memainkan game itu. Dan saat Iso mau ke toilet, dia berpikir lagi dan langsung mengambil HP-nya. Go-un mencoba game itu dan melihat syarat dan ketentuan. Yang ternyata itu adalah pinjaman $300. Tapi dipecah $75, namun bunga tahunannya ternyata 5.000%. Yang $300 jadi $1.500. Game itu ternyata mirip slot ataupun judi. Lalu saat sekolah, Yun Iso ditelepon pria itu. Saat Iso pulang ke rumah, pria itu masuk ke dalam dan ingin mencari kotak uang. 통해 보자. 물금하네. Yeji lalu datang ke situ meminta menghentikannya. Yeji ingin melaporkan ke polisi, tapi diancam mereka kalau yang akan ditangkap Yeji dan Iso karena berjudi. Mendengar itu, Iso memohon untuk jangan lapor ke polisi dan tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya, bos itu menawarkan sesuatu. Ternyata mereka ditawari bekerja di Jepang untuk melunasi hutangnya. Iso setuju akan hal itu dan Yeji menyalahkan dirinya. Iso berpikir seharusnya dia tidak memainkan gamenya. Yeji meminta maaf karena hal itu. Sebelum berangkat, Iso menyelimuti neneknya saat tidur. Namun Yeji dipergoki ayahnya dan ponselnya disimpan ayahnya. Karena hal itu, Iso tidak bisa menghubungi Yeji. Akhirnya Iso pergi sendirian ke Jepang. Dogi kesal karena game itu bisa diakses siapapun dengan mudah. Sasarannya anak di bawah umur yang belum punya pengalaman media sosial. Akhirnya, mereka semua setuju untuk melakukan misi ini. Kim Dogi lalu bersiap untuk misi dan masuk ke taksi mewahnya. 오이 발사문에 시작합니다. Taksi itu keluar dari garasi dengan sangat elegan. Rekannya juga masuk ke mobil baru mereka. Go-un senang karena semua komputernya baru dan programnya juga baru. Go-un lalu mengirim video saat Iso dibawa ke pelabuhan. Dan ternyata, dua orang itu hanya mengantar ke pelabuhan saja. Go-un lalu punya rencana tersendiri. Saat Yeji pulang sekolah, Go-un mendatanginya dan meminta barcode game yang dimainkan oleh Yun Iso. Karena Go-un memaksa, Yeji pun memberikannya. Saat memainkannya, Go-un kesal karena menang terus. Hal itu membuat Gyeonggu bingung. Lalu dua mekanik pergi dan Go-un memainkannya terus-menerus hingga kalah. Akhirnya Go-un menemui dua kurir itu untuk konsultasi. Lalu si bos bertanya, apakah Go-un mempunyai teman? Tapi kata Go-un, dia tidak mempunyainya. Lalu mereka berunding untuk membawa Go-un ke Jepang seperti Yun Iso. Go-un lalu memberitahu kalau perusahaan mereka berasal dari Jepang. Pak Jang berpikir, kita fokuskan dulu untuk mencari Yun Iso. Lalu Go-un ditelepon untuk segera ke pelabuhan. Seketika, Go-un berada di ruang tunggu pelabuhan dan semua rekannya juga ikut duduk di sebelah mereka. Dogi di kejauhan sambil memantau Go-un. Setelah sampai di Jepang, Dogi juga mengikuti Go-un yang mau dibawa oleh mobil hitam. Lalu Pak Jang memberikan mobil taksi ke Dogi dan dua mekanik. 어색해요. Tapi setirnya terbalik karena di Jepang. Lalu mereka pun pergi mengikuti mobil yang membawa Go-un. Tapi si Gyeonggu salah jalur dalam mengemudinya yang membuat hampir menabrak mobil di depannya. 짱
Lalu sesampainya di depan gedung, Go-on dibawa masuk oleh pria itu. Go-on masuk sambil Dogi dan dua mekanik menonton di kamera tersembunyi. Namun saat mereka ke ruangan, sinyalnya hilang yang membuat mereka khawatir kepada Go-on. Akhirnya, Dogi berlari masuk ke dalam dan langsung menghajar mereka semua yang menghadangnya. Semua dihajar habis sama Dogi. Dan saat dibuka, ternyata Go-on juga sudah menghajar pria itu. Dogi senang akan hal itu, tapi dia melihat foto-foto para korbannya. Akhirnya Kim Dogi mengancam bosnya dengan ditaruh di atas gedung. 知ってるよな、この子。 Kim Dogi bertanya keberadaan Yun Iso. Karena Dogi terus melepas talinya, akhirnya dia berkata kalau Iso dibawa oleh mobil lain. Go-on lalu memberitahu mobilnya dan sudah melacak lokasi mobil itu. Dogi pun membiarkannya tergantung di atas gedung. Di sisi lain, bos perdagangan wanita datang menemui Yun Iso. Iso meminta tolong kepadanya dan langsung menusuk si penanggung jawab Iso. Lalu, bos itu memberitahu Iso agar jangan melawan kepada si pembeli nanti. Besoknya, Dogi dan rekannya datang ke lokasi mobil itu. Mereka melihat para bawahannya membuli si gendut karena mau nge-gym di sana. Dogi tanya ke Go-on, siapa yang bisa membawa kita masuk ke dalam? Dan Go-on berkata, orang dalam. Lalu Dogi memiliki sebuah rencana. Saat mereka mau masuk ke dalam, salah satu meludah namun terkena sepatu Dogi. Lalu Dogi memintanya untuk mengelap air liur itu. Karena tidak mau, Dogi pun menghajar mereka yang membuat sepemilik sasana muncul. Sepemilik meminta Dogi untuk masuk ke dalam. Lalu Dogi bergaya yang membuat dua gendut kagum kepadanya. 俺が行く。 Kemudian Dogi ingin bertemu sama bos mereka. Namun Kageyama, Shiba, dan Sumo datang untuk menantang Dogi. Si pemilik meminta Kim Dogi untuk bertahan selama 5 menit agar bisa diganti sepatunya. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam ring. Kim Dogi masuk dengan gaya kocaknya yang membuat mereka tertawa melihatnya. Mereka pun mulai berduel. Namun pukulan Dogi tidak mempan kepada Kageyama. Lalu Go-on yang melihatnya dari monitor mengkhawatirkan keadaan Dogi. Tendangan Dogi terus tidak mempan dan terus dibanting. Kim Dogi lalu dipeluk dengan sangat erat, namun Dogi bisa memukul kepalanya dengan sikutnya berkali-kali yang membuat kepalanya berdarah. Kim Dogi lalu melakukan teknik guntingan yang membuat Kageyama kesakitan. Akhirnya Kim Dogi menang akan duel tersebut dan membuat Kageyama pingsan. Lalu Kim Dogi menuju ke cermin untuk melihat kegantengannya dan menuliskan pesan untuk bosnya membelikan sepatu ke Kim Dogi. Mereka pun langsung memberi pelayanan yang bagus ke Kim Dogi. Lalu bos mereka diberitahu kalau Kim Dogi menginginkan pergantian sepatu barunya. Dan bos itu pun tersenyum melihatnya. Oke, itu saja untuk episode pertama. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!